Perkenalkan, nama saya Nijat Moji Maulana dan teman-teman saya akan menjelaskan keadilan dan kejujuran dalam penentuan harga produk Islam. Baik, tujuan kami dalam membuat video ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan konsumen tentang prinsip nilai-nilai Islam dalam penentuan harga terhadap produk Islam. Nah, dalam pemasaran syariah, penentuan harga tidak hanya untuk sebagai mengambil keuntungan, tapi sebagai penerapan prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, kepercayaan, transparansi, serta larangan riba. Nah, diharapkan kepada pelaku usaha untuk melakukan keadilan dan kejujuran dalam penerapan harga agar tidak merugikan satu belah pihak. Dan diharapkan juga kepada penonton untuk melakukan keadilan dan kejujuran dalam penjualan agar mendapatkan keberkahan. Oke teman-teman, nah dalam penentuan harga, dalam konteks pemasaran syariah itu ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti. Yang pertama ada sidik atau bukti, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada adil, yang keempat ada transparansi, dan yang kelima ada menjauhi dari riba. Nah di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip tersebut teman-teman. Yang pertama prinsip jujur ataupun sidik. Nah di sidik ini dalam penentuan harga ada ketentuan bahwa si penjual itu harus bertindak sejujur-jujurnya gitu teman-teman. Kalau misalnya barangnya cacat, otomatis harganya turun. Dan misalnya kalau barangnya bagus, harganya pun normal gitu teman-teman. Jangan sampai si penjual ini dengan menjual harga barang yang cacat itu dengan harga yang sama gitu dengan barang yang bagus-bagus saja. Nah yang kedua yaitu di amanah teman-teman. Kalau amanah ini lebih condong ke misalnya si penjual itu mendeskripsikan secara sedetail-detailnya perihal produk-produk yang mereka jual teman-teman. Nah misalnya kalau dia jual apa gitu, dijelaskan secara jelas gitu apa aja, kondisinya seperti apa, dan misalnya apakah manis atau tidak, terus dijelaskan. Misalnya kalau asam mungkin harganya jadi jauh lebih murah, kalau manis harganya normal teman-teman. Nah yang ketiga ada di adil teman-teman. Nah kalau adil ini contohnya kayak gini teman-teman, bahwa si penjual itu harus bersikap adil dalam kondisi apapun. Contoh yang paling jelasnya itu kalau misalnya ada kelangkaan barang. Nah kalau kelangkaan barang, si penjual itu nggak boleh sampai menyinggung barang teman-teman. Mereka tuh harus menjual, tetap aja menjual dengan harga normal gitu, jangan sampai dia timbun lalu menaikkan harganya, itu nggak boleh. Nah mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya teman-teman. Baik teman-teman, yang selanjutnya prinsip dasar pemasaran syariah itu yaitu ada transaksi. Transaksi yang dimaksud di sini adalah segala informasi mengenai harga itu harus terbuka secara jelas. Nah dalam penetapan harga produk ini, pembeli itu harus tahu dari mana harga itu berasal, apakah sudah termasuk pajak, biaya ongkir, atau ada potongan harga-harga tertentu. Nah, lalu Islam juga sangat menekankan keterbukaan dalam transaksi. Kenapa? Agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, dalam penjualan online, penjual itu harus menetapkan harga finalnya yang sudah termasuk biaya ongkir dan biaya lain-lainnya, dan tidak boleh menambahkan biaya tersembunyi setelah transaksi itu berlangsung. Lalu yang selanjutnya yaitu ada larangan terhadap riba. Nah, Islam itu jelas sangat melarang adanya tindakan riba. Nah, dalam penetapan harga produk ini, sistem pemasaran syariah itu melarang adanya tambahan biaya bunga atau keuntungan yang berasal dari riba. Nah, lalu jika pembayarannya itu dilakukan secara cicilan, maka kenaikan harga itu harus disepakati dari awal dan tidak boleh berubah di tengah jalan. Yang artinya keuntungan yang diperoleh itu berasal dari hasil penjualan jual beli dan bukan dari pinjaman berbunga. Setelah pemaparan dari teman saya, selanjutnya masuk ke dalam contoh penerapan. Yang pertama itu penjualan produk halal. Produk halal itu bukan cuma barang yang mempunyai label halal aja, tapi bagaimana bahan bakunya juga halal. Contohnya itu pada merek Wardah. Wardah itu salah satu pelopor kosmetik halal di Indonesia. Nah, dalam prosesnya ini, Wardah menjamin bahan bakunya mulai dari bahan dasar kosmetik, pewarna sampai dengan parfum itu mempunyai sertifikat LPPOM MUI. Nah, di pabriknya juga si Wardah ini seperti bersih gitu, higienis. Maka dari itu dia memberanikan diri
sebagai produk halal. Selanjutnya yang kedua itu promosi yang jujur. Dalam kegiatan promosinya, Wardah selalu menampilkan iklan yang jujur dan realistis, misalnya saat mempromosikan produk skincare-nya. Wardah tidak menjanjikan keinstanan atau produk yang dilebih-lebihkan, tetapi lebih fokus dalam kehalalan dan keislaman. Baik, selanjutnya ya dalam teori yang tadi teman saya jelaskan, yang pertama yaitu harga yang adil tidak merugikan konsumen. Nah, Wardah ini tuh dalam menentukan harganya mempertimbangkan dari daya beli masyarakat luas sehingga tidak memberikan jangkauan untuk membeli dan tidak menghilangkan kualitasnya. Nah, Wardah ini sendiri juga transparansi dalam mencantumkan harga produk baik di toko offline maupun online. Selain itu juga Wardah tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Bahkan Wardah ini sendiri itu sering memberikan promo tanpa menghilangkan kualitas manfaat dari produk itu sendiri. Nah, dari apa yang telah dilakukan oleh Wardah tersendiri itu telah menjadikan salah satu penerapan yang telah dilakukan yaitu terkait dengan keadilan. Selanjutnya yaitu pelayanan Wardah yang empati dan tanggung jawab. Nah, Wardah ini memberikan respon terhadap keluhan dari konsumen secara cepat dan sopan, yang dimana ada salah satu pelanggan memberikan keluhannya terhadap produk yang telah digunakan itu mengakibatkan iritasi kulit. Nah, dari Wardah ini sendiri itu memberikan konsultasi terkait iritasi kulit dan memberikan produk sejenisnya yang bisa digunakan dengan konsumen tersebut. Yang telah dilakukan oleh Wardah tersebut ini membangun kepercayaan kepada produk tersebut dari konsumen, sehingga prinsip dari amanah tersendiri itu telah ditetapkan oleh produk Wardah tersebut. Baik, kesimpulan dari pemaparan yang teman-teman saya lakukan itu keadilan dan kejujuran adalah sebagai prinsip utama bagi pelaku usaha. Nah, terus penentuan harga atau penetapan harga juga bukan hanya untuk keuntungan semata, tetapi juga sebagai pembawa keberkahan. Nah, prinsip pemasaran syariah seperti keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan larangan riba sebagai pedoman penting untuk pelaku usaha agar transaksi terasa aman dan adil dan tidak ada satu belah pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat menciptakan hubungan antara penjual dan pembeli menjadi yang harmonis, meningkatkan kepercayaan, serta membawa keberkahan. Nah, dalam kasusnya ada dari brand Wardah. Nah, perusahaan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan, seperti barang yang bagus, harga yang wajar, promosi yang jujur, serta pelayanan yang bagus kepada orang-orang. Dengan demikian, penetapan harga tidak hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai pembawa keberkahan dan kebaikan bagi seluruh orang yang terlibat. Sekian pemaparan materi yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan. Maaf jika ada kekurangan kata dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barang banyak minusnya nih. Apa jangan dikasih tahu ya? Oke deh, biar harganya juga agak turun. Yang cowok deh. Iya. Oh iya. Dulu Pak. Oke. Ini laptop yang di FB itu ya. Jadi gimana? Ya sesuai yang di WA ya. Mulus kan ya? Mulus, no minus semuanya juga. Lihat dulu. Bagus kan Baterai aman, Baterai aman Layar juga aman. Gak ada kayak bintik-bintik. Aman aman. Kalau layar aman, baterai juga aman. Ya. No minus ya, semuanya juga aman. Paling kalau misalnya box nanti saya ambil di bawah. Boleh. Ya, paling gitu. Gimana? Oke? Cocok. Oke? Cocok. Oke. Paling nariknya saya kirim aja di WA ya. Oke. Udah. Sip deh. Oke, siap, Yo. Makasih ya. Ya, ini barangnya. Siap. Bukan berangkat ya. Siap. Yo, thank you. Dadah. Yo. Sekarang udah laku nih, tapi banyak minusnya. Oke deh, kita jujur aja kali ya minusnya di mana.
Ah, yang cowok deh. Oh iya. Oh iya. Oke. Ini laptopnya yang di WA. Ini jadi jelasin dulu ya. Ini tuh sebenarnya ada minusnya. Minusnya tuh di baterainya tuh agak boros. Terus sisanya mah aman sih segala ininya mah boxnya aman, semuanya aman. Tinggal ambil saya di bawah. Oke. Jadi paling saya ngurangin harga deh, karena ada minusnya juga. Jadi paling saya kurangin 200-300 dan buat benernya juga. Boleh. Cocok nggak? Cocok. Oke. Paling kalau udah cocok mah nanti saya kirim. Transfer aja. Oke, langsung transfer. Oke, saya kirim ya, A. Oke. Udah, A. Sip, udah ya. Oke. Ya. Barangnya. Ya. Nah, nanti bawa ke diambil ya. Siap. Semoga bermanfaat. A. Siap. Oke, Yuk. makasih ya. Ya, siap. Audio Jungle.